Inilah yang sedap didengar. Tahukah jemaat, saudara yang kukasihi, tiap hari kami merindukan Engkau. We miss you so much, we love you, Jesus loves you. Katakan pada diri sendiri, Yesus mengasihi aku. Sedap didengar bukan? Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus tercinta, sampaikan sabdamu, bangunlah kami semua. Bangunkan di dalam iman kami yang paling suci. Bersabda, bicarakan firman-Mu ke dalam telinga kami. Beri hamba-Mu kemampuan untuk menjelaskan. Sembunyikan hamba di balik salib Tuhan Yesus yang suci. Supaya mata hanya tertuju pada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Amsal 12, buka di sana. Saya beri judul khotbah saya minggu ini, Amsal Kehidupan, akselerasi dalam bisnis dan pekerjaan. Justru di masa-masa seperti ini, waktu masa-masa pandemi dan sepi, ada baiknya kita kembali kepada basic. Kembali kepada dasar firman, fundamental iman, termasuk di dalam bisnis dan pekerjaan. Berikut adalah nasihat-nasihat dari Raja Salomo, sebuah pesan sukses. Sebuah prinsip sukses di masa yang sulit dan sukar. Sebab Tuhan menyuruh kita dan Tuhan telah memilih kita untuk berbuah di setiap musimnya. Ambil catatan, jangan lewatkan satupun pewahyuan. Amsal 12 ayat 9. Ayat per ayat kita baca bersama. Lalu saya jelaskan ayat 9 ya, sudah dibuka di Alkitabnya tentunya. Mari kita baca bersama dengan suara keras, Tuhan mendengarkan. 1, 2, 3, lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Teruskan ayat-ayat berikutnya. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat. Tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Ayat 9 sampai 14. Saya baca sekarang ayat per ayat, saya jelaskan sambil Anda mencatat. Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makanan. Pilihan kita adalah antara kita mau jadi raja di tempat rendah atau budak di tempat tinggi. Kalau soal pertumbuhan dan mengembangkan potensi, jangan zona nyaman. Kebanyakan kita hanya mau jadi ikan raja di akuarium yang kecil. Kita nggak mau belajar dari yang lebih besar. Kita nggak mau dikoyakkan atau didorong keluar dari zona nyaman untuk belajar dari orang lain. Pokoknya saya mau sama orang-orang itu melulu. Ya begini aku dari dulu. Enggak loh ya, kalau soal pertumbuhan, ayat ini nggak berlaku. Tapi kalau untuk kemerdekaan finansil, untuk kesejahteraan keluarga atau diri sendiri, untuk investasi masa depan, untuk bisa mencukupkan diri kita dengan apa yang ada, maka ayat ini berguna. Lebih baik menjadi orang kecil, tapi kerja untuk dirinya sendiri. Daripada berlagak orang besar, ya kan, jaga image, semua hanya pencitraan, tapi sesungguhnya kekurangan makanan, hutang kiri kanan. Ayat ini mengajarkan kepada kita sebuah susunan priority. Agar hati kita itu nggak salah mengejar perkara sia-sia. Di masa-masa pandemi atau masa-masa pemulihan seperti ini, di mana bisnis dan pekerjaan kita perlahan-lahan mulai kembali normal. Yalah, katakan new normal lah, atau apa saja namanya, segala sesuatu akan kembali seperti dulu dengan perkara-perkara baru. Pokoknya bisnis mulai jalan, toko mulai buka,
Nanti suatu saat sekolah akan kembali. Perkantoran, meskipun ada batas-batas, tapi orang mulai kembali bekerja. Bumi ini berputar pada porosnya. Semua yang naik akan turun. Semua yang turun ada kesempatannya untuk melompat ke atas. Roda berputar terus-menerus. Ya. Tapi jangan sampai kita mengikuti alur kehidupan, kita nggak punya prinsip kebenaran. Kita jadi makhluk kebetulan. Jikalau ombak membawa kita ke kiri, maka kita ke kiri. Jikalau angin berhembus ke kanan, kita ikut ke kanan. Manusia Allah harus berprinsip. Harus berikat pinggang kebenaran. Kita harus punya solusi sebelum problema tiba. Kita harus punya pendirian. Jadi jangan pelin-pelan. Nah demikian yang ayat 9 ajarkan. Berikut ini susunan. Selalu kejar 1, 2, 3 yang pertama dulu sebelum kedua. Yang ke satu namanya kebutuhan atau necessities dalam bahasa Inggrisnya. Yang kedua namanya kenyamanan. Dalam bahasa Inggrisnya conveniences. Yang ketiga baru kemewahan atau luxuries. Jangan terbalik. Kalau kita kejar barang, berlagak orang besar demi pencitraan, lama-lama nanti kita nggak punya tabungan. Banyak orang begitu. Dia nggak mampu, tapi dia beli ini itu untuk bisa memukau lawan jenis. Atau supaya dia bisa diterima di klub teman-temannya. Supaya satu liga dengan orang-orang yang dikaguminya. Dia korbankan necessities atau kebutuhan demi kemewahan. Nah masa-masa susah di dunia itu sebenarnya paling menghajar orang-orang yang salah prioritasnya. Yakni mereka yang hati dan sikapnya manja. Orang-orang yang cari perkara sia-sia itu yang kena dulu. Di masa-masa seperti ini, yang aman, yang kokoh tidak goyah adalah orang yang tidak berhutang. Mereka tidak punya hutang piutang. Tapi orang yang punya segalanya seolah-olah tapi semuanya pinjaman, ini yang kewalahan. Nah kita belajar ya, sementara roda sekarang di bawah sebelum nanti ke atas lagi. Mari kita pupuk fondasi. Mari kita kembali ke fundamental iman. Mumpung kita lagi di bawah, sebelum di atas nanti timbul kebocoran, sekarang waktunya. Kalau kita itu mau menggali dalam-dalam, meletakkan fondasi yang kokoh, tidak akan goyah, tidak seperti pasir yang kena banjir, lalu rumah itu runtuh, inilah sekarangnya. Sekarang inilah waktunya. Kebutuhan, peduli amat orang mikir apa, jangan main gengsi. Nomor 1 itu necessities. Lalu setelah itu baru kenyamanan. Setelah kebutuhan sudah kita penuhkan. Apa yang basic, yang dasar. Baru setelah itu kita upgrade untuk lebih nyaman. Kemewahan itu bisa ada, bisa tidak, itu opsional. Jikalau ada orang mampu, jangan iri. Selama orang itu punya hati memberi, orang itu bukan hidup bagi diri sendiri. Kalau Tuhan berkati, jangan kita iri hati. Supaya suatu hari kita juga bisa diberkati secara materi. Tapi kalau kita diberkati secara materi, lihat orang lain susah, payah, ya kita juga harus tergerak untuk membantu. Jangan sombong hati, jangan meremehkan orang yang lebih rendah. Sebab di mata Tuhan, kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ingat itu, kalau saya punya prinsip di ayat 9 ini, lebih baik saya jadi raja di tempat rendah. I lower my ekspektasi, saya turunkan harapan. Saya nggak perlulah mencoba untuk membuktikan diri sama siapa-siapa, yang penting saya hidup damai sejahtera. Yang penting saya jadi berkat. Mending saya jadi raja di rumah sendiri, daripada saya jadi budak di rumah kontrakan. Ayat ini luar biasa loh. Kalau kita bisa pegang ini, Amsal kehidupan ini, maka niscaya pastilah dalam bisnis dan pekerjaan kita di kemudian hari akan mengalami akselerasi, akan mengalami percepatan. Karena kita punya modal prinsip yang benar. Hal-hal seperti ini pengetahuan umum, tapi banyak orang melanggar. Kalau kita kembali faithful, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan beri kita perkara besar.
Kalau kita bisa dipercaya dengan perkara sederhana, yang rumit pun akan diberikan. Sebelum komplikasi terjadi, basicnya harus bersih. Ini dia, tangkap di hati. Ini firman untuk setiap kita, tangga ekonomi yang biasa sampai konglomerasi. Firman ini bukanlah ilmu ekonomi dunia. Ini adalah ekonomi kerajaan Allah, dimulai dengan motivasi hati dan prioritas yang takut akan Allah. Ya, ayat 10 kita lanjutkan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Kalau kita baca ayat 10 ini rasanya apa ya ini? Apa hubungannya binatang dengan belas kasihan orang fasik itu kejam? Kok rasanya 10a dan 10b itu tidak terkoneksi? Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Maksudnya pet, hewan piaraannya. Baik itu ikan koki, ikan koi, atau anjing, kucing, atau apalah. Ada juga hewan piaraan yang aneh-aneh. Ya kan, kadal mungkin lizard dan sebagainya. Tidak dibuat kelaparan, kita sudah stok makanan. Tapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Ini bukan bicara tentang binatang, ini bicara tentang orang. Loh kok bisa? Karena orang benar dan orang fasik di sini ditandemkan, dilawankan. Ini perbandingan, jadi jangan terpukau dengan hewan. Ayat ini mengajari kita dan memerintahkan, menasihati dari Salomo punya Amsal, dari Tuhan tentunya untuk kita. Apa nasihat Tuhan di balik ayat 10? Ini dia, hiduplah dalam standar kasih yang tinggi. Jangan jadi orang itu matre. Kita punya DNA itu kasih. Kode iman kita, iman pun bekerja melalui kasih. Jadi kodenya adalah love, bukan things. Mari kita belajar untuk mencintai manusia, bukan mencintai benda. Mari kita memanfaatkan benda, bukan memanfaatkan manusia. Love people, not things. Use things, not people. Saya ulang. Kasih itu kepada orang. Memanfaatkan itu barang, jangan terbalik-balik. Ya kan? Orang kita manfaatkan demi barang yang kita cintai. Ayat ini bicara tentang hewan dan belas kasihan orang fasik itu kejam. Begini loh, standar kasih orang fasik terhadap sesamanya hanya sama dengan standar kasih orang benar terhadap hewannya. Paham ya? Orang fasik itu loh, cara mereka memperlakukan sesamanya itu nggak lebih baik daripada cara orang benar memperlakukan hewannya. Demikian jahatnya orang fasik dan demikian mulianya orang benar. Jadi betapa herannya kasih orang benar terhadap sesamanya. Ini agak perlu mencerna, saya ulang lagi. Cara orang fasik memperlakukan sesama itu nggak lebih baik dibandingkan dengan cara orang benar memperlakukan hewannya. Berarti orang fasik itu memperlakukan manusia seperti hewan, seperti barang, seperti benda. Manusia itu objek, yang mereka mau itu benda. Bahkan tidak jarang mereka bersedia membunuh, mencuri. Demi alasan-alasan pribadi. Demi mencapai mimpi mereka, mereka halalkan semua cara. Korbankan teman. Kalau perlu korbankan keluarga. Cara mereka memperlakukan sesama mereka itu loh, nggak lebih baik daripada cara orang benar, orang saleh, orang kudus memperlakukan hewannya. Malah lebih baik cara orang kudus memperlakukan hewannya dibanding dengan orang fasik. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, orang fasik, orang benar ini bukan status, orang fasik bukan orang kafir. Orang kafir itu nggak punya Tuhan, orang fasik ini ngaku-ngaku Tuhan. Tapi perlakuan mereka terhadap sesama mereka membuat Allah memanggil mereka dan memberi mereka label fasik. Pertanyaannya sekarang, Anda dan saya ini orang fasik atau orang benar? Yang kita cinta itu manusia atau benda? Apakah kita menghalalkan segala cara? Dan kalau kita orang benar, Alkitab mengatakan, standar kasih kita itu tinggi. Sama hewan aja peduli, apalagi sama sesama. Betapa hebatnya dan herannya cara orang benar memperlakukan sesamanya. Tidak tertandingi sama orang fasik yang seolah-olah punya segala-galanya.
tapi memperlakukan sesamanya seperti binatang. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ke depan, kita harus makin murni. Yang kita kejar bukan harta materi. Amsal kehidupan ini bicara akselerasi dalam bisnis dan pekerjaan kita. Tapi yang kita kejar bukan harta. Standar tertinggi adalah kasih. Ya, pastikan kita hidup menurut peraturan Yesus Kristus di dalam hati. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sehingga dunia malu cara mereka memperlakukan sesamanya melihat kasih Yesus di hidupmu. Sehingga dunia tertemplak melihat, wow, orang Kristen kok bisa gitu ya. Bahkan mengasihi musuhnya, beri pipi kiri segala. Memberikan bara api di kepala musuhnya itu loh. Anaknya datang minta roti dikasih, minta air diberi. Orang dunia dicelikkan matanya dan mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena perlakuan kita terhadap sesama. Jangan pernah setengah jalan sama Tuhan. Iman kita ini bukan agama, tapi a way of life atau jalan kehidupan. Dan jalan kita itu ke sorga lebih tinggi daripada jalan bumi. Jangan terapkan standar dunia. Bagaimana memperlakukan sesama, pakai standar Allah yang super tinggi, namun tidak sukar untuk diikuti. Sebab semua perintah Tuhan, kalau hati kita penuh dengan kasih Yesus, adalah mudah. Natural, alami. Kalau ada Yesus dalam hati, kita bisa mengasihi sesama kita. Bahkan mengampuni orang yang bersalah pada kita. Karena Yesus sudah mengampuni kita dulu. Karena Yesus sudah mencuci kaki murid-muridnya, kita bisa melayani orang lain. Betapa tingginya standar orang benar. Orang fasik tidak bisa menandinginya. Paling-paling samai cara orang benar memperlakukan hewannya. Jangan jadi orang fasik. Hargai sesamamu manusia. Hormati mereka. Yang seolah-olah gak punya apa-apa. Jangan nilai orang dengan barang, pakaiannya, mobil kendaraannya, jam tangan, tasnya. Jangan Bapak Ibu Saudara. Manusia bukan benda. Mulai hari ini setiap orang Kristen, nggak peduli sekaya apapun, diberkati seperti apapun juga. Diberkati itu satu hal, jadi berkat itu hal yang lain. Jadilah berkat, diberkati atau tidak itu urusan Tuhan. Pilihlah untuk jadi berkat. Kalau Anda diberkati dengan materi, mari kita semua jangan sok-sokan. Hargai semua manusia, usia berapa, rasnya apa, umurnya, orang itu orang kaya atau orang biasa, atau bahkan tidak punya apa-apa. Hormati orang. Jadilah orang benar, bukan orang fasik. Tidak boleh ada kefasikan di dalam gereja. Tidak boleh. Tidak boleh ada uang between you and me. Di antara kita satu sama lainnya. Bahkan Yakobus pun mengatakan kalau kita menilai orang dengan pakaian mereka atau apa yang mereka kenakan. Maka kita berdosa kepada Tuhan, kita menghakimi ciptaan Allah. Tapi kalau Anda dan saya belum diberkati secara materi, jangan iri hati. Ya, jangan iri hati. Kapitalisme atau memandang rendah, merasa diri punya segalanya itu salah. Komunisme juga tidak benar dan tidak dibenarkan. Melihat orang lain, kok enak dia begitu, lalu kita bunuh karakternya. Supaya apa? Kita bisa lampiaskan dosa Kain kita terhadap Habil. Kita bunuh saja. Tuhan berkenan sama dia, kenapa Tuhan tidak berkati dan terima persembahanku? Kenapa aku tidak? Kenapa aku tidak dipromosikan seperti orang itu? Iri hati adalah dosa yang jahat. Itu adalah dosa membunuh. Jadi jangan sampai kalau kita belum diberkati secara materi, lalu kita pedas kata-kata kita. Atau kita berbuat sesuatu yang buruk kepada orang lain yang diberkati. Atau kita tuduh-tuduh mereka sesuatu yang mereka tidak buat sama sekali dalam hidup ini. Padahal mereka memperoleh harta mereka dengan halal. Karena dengan rajin tangan bekerja, Amsal katakan, maka harta akan tiba. Mereka lakukan itu karena mereka memberi. Maka Tuhan memberikan kembali kepada mereka sesuatu yang mereka tidak duga. Kenapa? Apa hak kita menghakimi hamba orang lain kalau Tuhan yang mau memberkati? Jangan iri hati kalau orang lain diberkati. Memang ada orang yang dapat harta secara tidak halal, tapi tidak sedikit mereka yang diberkati
karena layak dipandang oleh Allah. Berbahagia, bersukacitalah kalau orang lain punya sesuatu yang Anda belum miliki, kalau mereka diberkati. Supaya suatu hari Anda pun akan diberkati oleh Tuhan. Jadi berkat itu bisa ketika kita miskin dan bisa ketika kita kaya. Jadi berkat itu soalnya adalah pilihan hati, bukan soal harta. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Ayat 11. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Ini janji Tuhan, pegang erat-erat. Udahlah sekarang zaman susah kata orang, meskipun sudah kembali bekerja, tapi pelan dan lamban. I know, tapi janji Tuhan itu tidak peduli keadaan. Firman itu benar, seiota pun tidak digenapi. Bumi langit boleh berlalu, tapi firman Tuhan akan terjadi. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Itu janji Tuhan, titik bukan koma. Tapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi, dalam bahasa asli atau bahasa Inggrisnya begini. Siapa mengejar useless projects tidak berakal budi atau bunuh diri secara ekonomi. Barang yang sia-sia disebut useless projects atau proyek yang sia-sia. Dalam kehidupan kita ada banyak proyek sia-sia. Karena prioritas kita terbolak-balik gak keruan. Tapi janji Tuhan siapa yang kerjakan tanahnya sendiri. Mind your own business. Ya, jangan jadi busybody, jangan jadi orang yang suka campuri urusan orang lain. Kerjakan tanahmu sendiri. Talentamu, tanahmu, urusanmu. Maka Tuhan berjanji bahwa orang itu akan kenyang dengan makanan. Enggak tentu kenyang dengan barang, tapi kebutuhan so pasti dipenuhi. Kenyamanan bahkan, nah kemewahan itu opsi seperti yang saya katakan tadi 1, 2, 3 di ayat 9. Siapa kerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Mari kita punya komitmen, let's be busy. That's the only way to be easy. Ya. Mari kita menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang berguna. Karena dalam kesibukanlah akan muncul kemudahan. Gak pernah kemudahan itu dimunculkan dari pengangguran. Sekalipun kita kena PHK, sibukkan dirimu dengan perkara-perkara baru. Kalau ada yang kehilangan pekerjaan. Karena dikatakan di ayat 11 siapa mengerjakan tanahnya. Bapak Ibu Saudara, gak tentu orang ini adalah juragannya, bisa jadi dua. Salah satunya, siapa mengerjakan tanahnya? Saya tanya, siapakah ini yang mengerjakan tanahnya? Apakah dia itu juragan tanah, owner atau pemiliknya? Atau dia adalah tenant, occupant? Apakah tanah ini milik pribadi atau kontraan, rental belaka? Pokoknya Alkitab samakan perintahnya kepada kedua-duanya. Baik kita itu juragannya atau kita hanyalah tenannya, kita mengontrak, menyewa, atau milik sendiri, milik keluarga. Pokoknya perintahnya adalah kerjakan tanah. Kerjakan itu. Engkau akan kenyang dengan makanan. Mengerjakan tanah itu, saya jadi ingat satu talenta yang disembunyikan di bawah tanah oleh hamba yang malas. Malas itu bukannya tidak berbuat sesuatu, malas itu tidak menghargai apa yang dia punya dan dia kelola. Hamba itu gak malas beneran loh, karena hamba yang dalam perumpamaan itu dia menggali lubang dan itu berkeringatan. Dia taruh talenta di dalam. Jangan beralasan jadi orang. Apapun yang ada di depanmu, milik atau mengerjakan orang lain punya. Digaji penuh atau setengah. Bonus-bonusnya hilang atau masih ada. Atau bahkan kalau perlu kita nggak digaji sama sekali, tapi kalau kita kerjakan, mungkin kita memiutangi sesuatu untuk hari kemudian. Untuk esok hari. I don't know. Tapi saya selalu memilih untuk busy daripada nganggur. Ya, satu talenta itu 34 kilo. Jadi tidak sama dengan bahasa Indonesia talenta bakat. Bakat menyanyi. Oh sana punya talenta melukis ya. Itu talenta lain, tapi talenta di Alkitab perumpamaan hamba itu bicara tentang satu measurement atau ukuran berat 34 kilo sesuatu. Alkitab mengatakan, gak peduli juragan atau tenan,
ini waktunya jangan pegang erat gengsimu. Yang penting kerja apapun jadi, mau meracang, mau kuli. Udah gak peduli pencitraan sana dulu bos. Kalau perlu kerja sama orang. Apalagi kalau hanya bos-bosan yang pencitraan, yang berlagak orang besar tapi kekurangan makanan, tapi sekarang bertobat dengar firman ini. Ya kan, lebih baik jadi raja di tempat rendah daripada budak di tempat tinggi. Ya kan, lebih baik jadi raja di rumah sendiri. Sekarang waktunya Anda bekerja, udahlah. Apa orang lain pikir itu gak penting sama sekali. Cari kerja sama orang. Apapun di depanmu kerjakan ladang. Ya, 1 talenta itu bicara tentang 34 kilo sesuatu kan. Coba saya tanya, semoga saya tidak kedengaran, tidak sopan bertanya ini. Kebetulan karena Anda tidak ada di sini, kita terpisah jarak, jadi Anda tidak perlu jawab saya. Timbang badan Anda berapa kilo hari ini? Saya buka kartu aja, saya tingginya 184. Ideal sih berat badan saya 80 kilo. Hitung-hitung saya ini lebih dari 2 talenta, nggak sampai 3 talenta. Saya punya tubuh yang kuat untuk bekerja. Berkhotbah apa, saya menyibukkan diri saya. Saya harus produktif. Andai kata Anda sisa 1 talenta, badanmu kurus kering tinggal 34 kilo, kulit bungkus tulang, tetap nguli meracang. Kerja keras peduli amat. Jangan pegang gengsimu, jangan pegang erat. Pokoknya saya ada penghasilan dan pendapatan, saya pasti punya hari esok. Karena Alkitab mengatakan dan Tuhan berjanji tidak berdusta. Siapa mengerjakan ladangnya? Baik saya hanya punya 1 talenta, hanya sisa tubuh gak punya pekerjaan, saya akan kerja apa saja asal halal dan benar, asal legal. Tuhan berjanji, saya akan kenyang dengan makanan dan saya akan kenyangkan istri, anak-anak saya atau suami anak-anak saya akan kenyangkan keluarga saya. Work. Faith without work is dead. Iman tanpa perbuatan, artinya iman tanpa bekerja adalah mati. Di Tesalonika Paulus menulis surat dengan jelas, siapa tidak bekerja jangan makan. Dalam judulnya, di Alkitab bahasa Indonesia kita, berdoa dan bekerja. Berdoa dan berusaha. Itu dia. Kerjakan. Kerjakan. Jangan sampai kita ini beralasan. Sekalipun kalau badan kita tinggal 30 kilo sekian, pasti kurus sekali. Jangan beralasan, Tuhan berkata sampai sekarat pun kita tetap bekerja dan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang berguna. Karena panggilan hidup anak Tuhan, orang Kristen sejati adalah menjadi produktif di hidup ini. Yohanes 15 berkata, berbuah. Tidak ada alasan sampai akhir hidup kita, sekalipun kita kurus kering kerontang, kita tetap harus bekerja di ladang Tuhan. Termasuk jikalau tidak ada pekerjaan pun, kita mencari-cari pekerjaan atau kita menjadi pekerjaan. Itu dia. Dan ayat 11b, saya kasih satu prioritas, susunan prioritas baru. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, bukan? Lalu kita lanjut, tapi siapa mengejar barang? Siapa mengejar barang? Siapa mengejar barang? Siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi? Saya kasih prioritas yang benar, Anda catat. Begini susunannya. Pertama-tama Tuhan, lalu orang, baru uang, kemudian barang. Saya ulang, pertama-tama Tuhan, lalu orang. Jangan kebalik ya. Baru kemudian uang, selanjutnya barang. Siapa kejar barang sia-sia, bodoh dia, tidak berakal budi, kata Alkitab di sini. Karena itu selalu prioritas kita harus bunyinya begini. Tuhan dulu dalam kehidupan saya. Baru orang. Setelah Tuhan, manusia. Bukan benda. Ingat ya susunan hierarki atau stratanya. Inilah strata kebenaran. Selalu God first dan people. Jangan terbalik, jangan tinggalkan Tuhan karena manusia loh ya. Karena kita melanggar firman Tuhan, karena jatuh cinta kita sangkali keselamatan. Atau demi takut akan manusia. Apapun juga ingat Tuhan dulu. Baru
orang. Tapi jangan juga terbalik. Setelah orang, baru kemudian uang. Jangan sampai uang ditaruh sebelum orang. Biasanya kalau uang sudah mendahului orang, akan mendahului Tuhan juga karena akar kejahatan adalah cinta akan uang. Uang di urutan ketiga dalam 4 susunan prioritas yang saya perkenalkan kepada Anda lewat ayat 11b ini. Dia di susunan ketiga uang. Saya nggak akan jelaskan panjang lebar moneternya seperti apa, kan ada banyak sekali yang cair, ya kan? Apakah itu cash, apa itu deposito, apakah itu komoditas, saya nggak ngerti, saya nggak mau campuri. Pokoknya prinsipnya saya hanya berkhotbah dari firman Allah, aplikasinya di tangan Anda. Uang, baru barang. Banyak orang nggak punya uang, beli barang. Barang untuk supaya membuat orang lain mengaguminya. Atau semata-mata demi kenyamanan, padahal kebutuhan pun masih ngos-ngosan. Belum lagi kemewahan. Jangan salah, barang gak jadi uang, uang jadi barang. Barang gak liquid. Karena itu Bapak Ibu Saudara jangan tergesa-gesa. Makan aja susah. Upgrade teknologi terus. Lain cerita kalau orang sudah kelebihan uang. Setelah dia memberi, Tuhan tetap memberkati. Orang itu mau upgrade sesuatu, itu urusan dia, jangan urusi urusan orang lain. Setiap gunung ada gunung lebih tinggi loh, setiap lembah ada lembah lebih curam loh. Kita bisa merasa orang itu kok kaya ya, kok enak ya. Anda kaya loh dibanding dengan yang kelaparan di Rwanda zaman dulu. Super kaya. Dibanding dengan mereka yang air bersih aja nggak punya. Kita bisa naik kendaraan sekalipun bukan naik pesawat. Ya hari-hari ini sih gak gampang kan. Tapi zaman dulu katakan, Anda bisa naik pesawat sekalipun pesawat murah. Itu sudah super kaya dengan orang yang harus jalan dari desa ke desa berhari-hari. Lewati sungai, perahu kecil, ada buaya di dalamnya. Jadi pertanyaan saya, Anda bandingkan diri dengan siapa? Kalau sama atas ya kita papah. Kalau sama bawah, kita bisa angkuh dan sombong hati. Jangan banding sama orang lain lah, kelola. Diri sendiri tanggung jawab di hadapan Tuhan. Today, hari ini, have I lived according to your word? Sudahkah saya hidup menurut firman Tuhan? Jangan iri hati, iri adalah dosa yang bodoh. Jangan sombong hati lebih bodoh lagi. Iri dan sombong itu adalah dumb and dumber. Yang bodoh lebih bodoh lagi, sama-sama bodohnya. Bapaknya adalah setan. Siapa mengejar barang sia-sia gak berakal budi. Ingat ya dari uang, terus barang. Baru begitu. Apapun terjadi hari ini kalau saya gak punya uang, saya tetap layani Tuhan. Dan saya layani Tuhan bukan demi uang. Kita juga sama, kita menyembah Tuhan bukan karena Tuhan akan kasih kita uang atau barang. Atau bahkan kasih orang. Udah dapat atau belum dapat jodoh, aku tetap akan sembah Yesus. Yesus adalah Tuhanku. Prioritas ini harus benar. Sehingga kita bisa selalu menjadi berkat di masa susah, di masa jaya. Kita selalu bisa memberi dari kelebihan kita atau kekurangan kita. Kalau Tuhan di poros hati, kita akan selalu bisa memberi. Belajar dari nenek tua yang membuat hati Yesus kagum. Yang memberikan segalanya berapa peser hartanya. Bukan bicara soal persembahan, bicara soal sifat atau karakternya. Look, kalau prioritas kita benar, hidup kita akan berada di poros kehendak Allah. Saya bukan bicara tentang giving. Saya bicara tentang attitude, tentang sikap hati. Ingat ya, prioritas ini, God, people, money, dan things. Siapa mengejar barang sia-sia, orang itu membodohi diri sendiri. Itulah artinya tidak berakal budi. Haleluya. Ayat 12. Orang fasik mengingini jala orang jahat. Tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Wah. Orang fasik mengingini jala orang jahat. Katakan jala. Tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Katakan akar. Good newsnya dulu, kabar baiknya. Akarnya orang benar itu selalu menghasilkan. Ya. Jadi kita harus mengakar dalam kebenaran.
niscaya hidup kita akan produktif dan terus menghasilkan. Up and down memang, tapi orang benar jatuh 7 kali dia akan bangun. Tapi orang fasik akan terjerat dalam perangkapnya sendiri. Sebab orang fasik mengingini jalannya orang jahat. Ini saudara kembarnya, fasik dan jahat. Dia mengingini jala orang jahat. Apa itu jala? Jala orang jahat itu apa? Jala. Apa itu jala? Catat ini. Jala adalah orientasi hasil akhir dan menghalalkan segala cara. Itu artinya jala. Jala orang jahat itu. Orang fasik itu selalu result oriented. Dia orientasinya bukan Tuhan, orang, lalu kemudian uang barang. Bukan. Dia punya susunan prioritas bunyinya begini orang fasik. Me. God for me. Pokoknya Tuhan itu untuk saya harus melayani kemauanku. Orang for me. Money, my money. Barang, things, my things. Me. Sehingga orang fasik itu orientasinya adalah hasil akhir yang dia mau. Result oriented banget. Dan dia akan halalkan semua cara untuk dapat yang dia inginkan. Karena itu orang fasik mengingini jala orang jahat. Tidak heran. Karena itu appeals atau itu menarik bagi mereka. Tapi akar orang benar mendatangkan hasil. Apa itu akar? Akar orang benar di sini adalah orientasinya pada proses yang benar. Tidak menghalalkan segala cara. The ends do not necessarily justify the means. Ujungnya tidak harus menghalalkan segala cara. Ya, tidak harus menghalalkan semua cara-caranya untuk mencapai mimpinya. Orientasi proses yang benar dan menargetkan sukses yang permanen. Itu dia. Orang benar itu pikirannya jangka panjang. Dia nggak pendek. Aku sedih, bunuh diri, ambil tali, mau akhiri. Bukan begitu. Orang benar itu pikirannya jauh. Karena dia punya matanya Tuhan. Mata Kristus dan urapan pada kedua bola mata penglihatannya. Ya. Orang benar, akar orang benar itu pasti menghasilkan, tapi nggak tentu instan. Karena yang dia tekankan bukan orientasinya pada hasil akhir, orientasinya pada proses yang benar. Aku harus mendapat hasil, namun perjalananku harus berkenan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan yang aku jadikan goal jangka panjangnya adalah sukses yang dari Tuhan, bukan segala macam keberhasilan. Pokoknya sukses deh, bukan begitu. Aku mau keberhasilan yang dari Tuhan. Tuhanlah yang membuat kaya, susah payah tidak menambahinya. Artinya kita tidak menyusahi Tuhan demi supaya kita kaya. Karena Alkitab mengatakan dengan jelas, Paulus pun memperingatkan, janganlah sibukkan dirimu dengan keinginan to be rich. Karena orang yang demikian menyusahi dirinya dengan berbagai perkara-perkara sia-sia dan jatuh ke dalam jerat pencobaan yang tidak perlu. Dia menyiksa diri dan semua orang yang dia kasihi. Tapi Tuhan yang membuat kaya susah payah nak menambahinya. Maksudnya orang yang disebut di sini sebagai orang benar, akarnya itu adalah ingin menyenangkan Tuhan. Karena itu dia tekankan prosesnya harus berkenan. Yang dia targetkan sukses yang dari Tuhan yang sifatnya permanen. Hasil akan tiba, jadi kita perlu tekun dan sabar. Ada hal-hal yang sifatnya mujizat instan, tapi ada hal-hal yang melalui proses dulu. Kadang-kadang proses itu dimulai dari lembah kekelaman. Makanya lembah kekelaman bukan ayat pertama, Mazmur 23 itu ayat sekian. Karena lembah itu bisa silih berganti, berdatangan. Pokoknya kalau kita ke bawah, percayalah kita bisa ke atas lagi kalau kita itu punya akar orang benar. Dan berakar pada kebenaran. Itu dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau dorong Anda kata-kata profetik ini. Build loyalties, not hunt for transactions only. Hari-hari ini, bangunlah loyalitas. Apapun itu maksud dan aplikasinya, Anda terapkan sendiri, Roh Kudus bantu. Bangunlah loyalitas. Bukan semata-mata mengejar transaksi. Kalau Tuhan first dan people baru money. Bangunlah hubungan.
Network Anda. Cicil. Sekarang mungkin kencangkan sabuk nggak apa-apa, tapi anak panah sudah ada di tabungnya. Tunggu meluncur atau launching atau relaunching atau launching kembali. Tunggu sampai diluncurkan ulang, tunggu waktu. Lakon selalu menang belakang. Itu dia. Ya. Dan Tuhan berjanji akar orang benar mendatangkan hasil. Ayat 13 dan 14 dengan ini saya selesai. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Seperti waktu Ayub dicobai, janganlah belajar dari dia seperti dia. Jangan pernah mengutuki Tuhan atau keluar kata-kata negatif. Sumpah serapah. Jangan juga keluar perkataan iri hati. Mengeluh seperti kata pengkhotbah, dulu kok lebih enak ya, itu bukan keluar dari hikmat bijaksana. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Pelanggaran bibir sini bukan melanggar manusia. Karena pelanggaran pada manusia nggak seberapa. Pelanggaran yang bisa membuat nasib kita terkutuk, terpuruk. Selama-lamanya termasuk dalam dunia kerja adalah dosa lidah kepada sorga dan Allah yang maha kuasa. Don't do it. Di masa susah. Kalau kita mau akselerasi, bukan mau kemunduran rohani dan kebangkrutan hati, watch what you say, hidup mati dipegang lidah. Inilah suatu ayat yang menyarankan dan memerintahkan untuk kita pengakuan iman, bukan memanipulasi Tuhan. Aku minta rumah-rumah plung, rumah jadi, bukan. Tapi pengakuan kita harus sesuai dan selaras dengan iman kita kepada firman. Aku dapat melakukan segala perkara, semua perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberiku kekuatan. Kalau kita lagi susah, tidak mengerti, kita bisa nyanyi, ya Tuhan, ku tahu rencanamu indah bagiku, kita bisa kutip ayat, mungkin kita nggak tahu persisnya di ayat berapa, tapi di Roma 8, mungkin kita bisa patah-patah, tapi tetap katakanlah, Tuhan bekerja sama dalam situasiku, dalam segala perkara, dalam baik maupun buruk, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan. Kerjakan kebaikan. Jangan berdosa dengan lidahmu di masa-masa ini. Sebab orang jahat akan terjerat. Tapi orang benar dapat keluar dari kesukaran, itu janji Tuhan. Menurut saya ini juga pengakuan iman yang bisa Anda ambil langsung directly. Orang benar dapat keluar dari kesukaran. Orang benar dapat keluar dari kesukaran. Tuhan, aku akan keluar dari kesukaranku. Aku akan keluar dari kesukaranku. Orang benar dapat keluar dari kesukaran. Berarti kata dapat di sini artinya orang benar selalu akan keluar dari kesukaran. Orang benar tidak punya kuburan, kecuali nanti kalau kita mati meninggal dunia. Hidup ini tidak punya kuburan untuk kami. We belong to the resurrection camp. Karena kita semua golongan kuasa kebangkitan. Yesus di dalam kita, apapun yang terpuruk bisa bangkit, apapun yang jatuh bisa diangkat, apapun yang patah bisa disambung, apapun yang hilang bisa ditemukan. We belong to resurrection. Ambil aja itu langsung ayat 13. Orang benar dapat keluar dari kesukaran. Orang benar dapat keluar dari kesukaran. Ayat 14, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Itu dia buah perkataan. Tuhan berjanji akan ada buah dari perkataan kita, yaitu akselerasi dalam hal ini. Hari ini saya mau menekankan percepatan itu akan Tuhan beri dalam bisnis dan pekerjaan kita. Dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Apakah balasan daripada pekerjaan tangan orang yang lidah bibirnya diserahkan kepada Tuhan? Catat ini, tanah tidak lagi menjadi besi dan langit tidak akan menjadi tembaga. Kutuk Adam dan Hawa dicabut dari tanah dan dari angkasa. Kita bisa struggle a bit, tidak dibiarkan selamanya orang benar itu goyah. Karena langitnya bukan lagi langit dari tembaga. Tanah bukan lagi tanah besi, keringat kita tidak akan menumbuhkan buah. Malah justru Alkitab berkata, dia dalam khotbah saya minggu-minggu yang lalu bukan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, jatuh ke tanah, akan menuai dengan sorak-sorai. Jangan lupa, jangan hanya menabur dengan menangis saja. Ada kata akannya di situ, itulah masa depanmu. Masa depan penuh damai sejahtera. Memberimu hari depan penuh pengharapan. Akan menuai, akan menuai, akan menuai, akan menuai dengan sorak-sorai. Amin.